Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah mitos di wilayah Jawa Barat, yaitu mitos tentang penjaga Sungai Citarum. Sungai Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan panjang aliran sungai sekitar 300 km yang melewati beberapa daerah dan kota. Secara tradisional Hulu Citarum dianggap berawal dari lereng Gunung Wayang, di tenggara kota Bandung, di wilayah Desa Ciberem, Kertasari, Bandung. Dari hulu ke hilir aliran Sungai Citarum mengalir menyusuri berbagai daerah dan menjadi pertemuan berbagai anak sungai yang bermuara di Citarum. Aliran Sungai Citarum kemudian mengarah ke wilayah barat hingga perbatasan antara Bandung Barat dan Cianjur melewati Purwakarta dan terakhir bermuara di Karawang. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, khususnya sejarah di Tatar, sudah Citarum sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Tarumanegara. Sebuah kerajaan besar yang berkuasa di Nusantara pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Sejak lahir masa Kerajaan Tarumanegara, Citarum menjadi batas alami yang telah disepakati antara Kerajaan Sunda dan Galuh, yang merupakan dua kerajaan kembar pecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Begitu dikenalnya nama Sungai Citarum dari masa kerajaan hingga sekarang. Jika dilihat dari nilai sejarah, ekonomi dan kehidupan sosial yang melekat di dalamnya menjadikan Citarum salah satu sungai yang sangat vital akan keberadaannya. Dahulu kala masyarakat setempat mempercayai akan adanya sosok siluman berbentuk ular atau naga yang mendiami di sepanjang aliran Sungai Citarum. Konon siluman ular ini ada dan bersemayam di Citarum sudah berabad-abad lamanya. Sehingga Sungai Citarum menjadi tempat atau rumah baginya yang sekaligus ia menjadi penguasanya. Selain siluman ular sang penguasa Citarum, ada juga sosok legenda sang penjaga Citarum, yakni Raden Kalung Bimanagara. Siapakah dia dan bagaimana keterkaitannya dengan siluman ular sang penguasa Citarum? Konon menurut cerita, Raden Kalung adalah putra dari Raden Nata Direja atau Syekh Abdul Manaf. Raden Nata Direja termasuk salah seorang keturunan dari Raden Wangsanaga Kusuma atau yang lebih dikenal dengan nama Adipati Ukur. Sejak dari kecil sekitar umur 7 tahunan Raden Kalung Bimanagara sudah berbeda dan memiliki kemampuan yang menonjol dibanding dengan saudara-saudaranya. Selain dibekali ilmu kesaktian dari orang tuanya, ia pun gemar mencari ilmu dan belajar ke berbagai guru di banyak daerah, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Raden Kalung mempunyai kebiasaan melakukan tapa brata yang sudah ia lakukan sejak dari kecil. Hingga pada suatu masa setelah ia beranjak dewasa saat wushu bertapa di tempat yang tak jauh dari sisi Sungai Citarum. Tiba-tiba ia dihampiri seekor ular besar. Pada awalnya Raden Kalung mengira ular tersebut adalah ular biasa. Namun, seketika sang ular pun berubah semakin besar dengan bentuk kepala berubah menyerupai naga lengkap dengan mahkotanya. Ular yang menghampiri Raden Kalung ternyata siluman ular sang penguasa Citarum. Ia sedang menguji Raden Kalung yang sudah berani datang dan bertapa di wilayahnya tanpa izin. Mengetahui ular tersebut adalah siluman, Raden Kalung tidak sedikit pun takut dan goyah dalam pertapaannya. Melihat Raden Kalung yang tetap tenang dan tidak takut sama sekali, sang siluman ular pun langsung melancarkan serangan kepada Raden Kalung dengan berkali-kali menyemburkan bisanya. Namun, serangan itu tak kunjung mendapatkan perlawanan dari Raden Kalung. Ia tetap saja fokus dalam semedinya. Setelah serangan bisa yang berkali-kali disemburkan sang ular kepada Raden Kalung, tak sedikit pun melukai tubuhnya. Semburan bisa sang ular luntur dan luluh dengan sendirinya sebelum mengenai tubuh Raden Kalung. Sang ular pun semakin penasaran, setelah serangan bisanya tak berhasil. Tak lama kemudian sang ular pun membelitkan tubuhnya ke tubuh Raden Kalung. Dengan sebuah tenaga dan semua kemampuan yang dimiliki, siluman ular melilit Raden Kalung. Meski demikian masih saja Raden Kalung tak kunjung melawan, ia tetap duduk tak bergeming bersemedi di atas batu. Badan Raden Kalung tak bergerak sedikit pun meski berkali-kali ia diserang. Tubuh Raden Kalung seolah terlindungi cahaya putih yang bisa membentangkan serangan siluman ular tersebut. Setelah beberapa lama siluman ular yang awalnya tampak ganas malah lunglai dan terjatuh di hadapan Raden Kalung. Ia sudah tidak sanggup menyerang dan menandingi kesaktian yang dimiliki Raden Kalung. Seraya mengaku kalah dan memohon ampun kepadanya, ia pun bersumpah akan menjadi pengikut dan mengabdi kepada Raden Kalung. Setelah itu ia pun berubah menjadi sebuah benda pusaka. Konon benda pusaka jelmaan siluman ular inilah yang menjadi senjata pegangan Raden Kalung, yang bernama Pusaka Sang Hyang Wiratloka. Kehebatan dari pusaka Sang Hyang Wiratloka yang lalu ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa berubah wujud menjadi seekor ular.
Konon selain dijadikan senjata dalam pertempuran melawan musuh, pusaka itu yang digunakan Raden Kalung untuk menjaga Sungai Citarum. Itulah sekilas mitos tentang Pangeran Kalung penjaga Sungai Citarum. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat dan lain hal. Terima kasih.